Tentara Italia dari pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Libanon yang tergabung dalam UNIFIL mengganti patung Yesus yang dirusak oleh tentara Israel. Patung Yesus khusus dikirim dari Vatikan. Menanggapi kemarahan publik atas tindakan vandalisme yang dilakukan pasukan pendudukan Israel, pasukan perdamaian PBB UNIFIL bersama Duta Besar Vatikan mengganti dan memasang patung Yesus yang baru untuk komunitas Kristen di Libanon Selatan. Tentara Italia dari pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Libanon dan Duta Besar Kepausan Paolo Borgia mengantarkan patung Yesus lainnya ke kota Debel di Libanon Selatan. Patung diangkut dan diperlihatkan kepada warga di sebuah gereja sebelum dipasang di lokasi yang sama, tempat patung yang sebelumnya dihancurkan tentara Israel. Langkah yang dijuluki sebagai Italian Job ini bertujuan memulihkan simbol keagamaan sekaligus mendinginkan ketegangan di wilayah perbatasan Libanon dan Israel yang bergejolak. Sebelumnya, viral foto seorang prajurit Zionis Israel menghancurkan patung Yesus Kristus dengan sebuah palu godam. Bagian kepala patung Yesus ini pun hancur lebur usai menjadi sasaran pukulan. Aksi ini menuai kecaman umat Kristiani di berbagai belahan dunia. Ya, pertanyaannya mengapa patung tersebut dirusak ya? Di atas reruntuhan di sebuah desa di Libanon, umat Kristen dan imam di Libanon menggelar doa untuk perdamaian. Inilah pemirsa lantunan doa yang dipanjatkan oleh segenap umat Kristen di sebuah desa di Libanon. Mereka berdoa dengan perasaan yang pedih karena desa mereka hancur berantakan. Kompaknya warga untuk berkumpul didampingi oleh imam adalah wujud dari kerinduan warga Libanon untuk sebuah perdamaian. Paus Leo ke-14 kembali melontarkan kritik terhadap Amerika Serikat terkait konflik Timur Tengah. Ia menyebut sikap Amerika kerap tidak konsisten, bahkan memperburuk keadaan. Paus menegaskan perundingan damai adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh kedua belah pihak. Ia meminta baik Amerika maupun Iran segera duduk bersama menyelesaikan persoalan perang. Bahkan pemimpin tertinggi umat Katolik ini menyebut sikap inkonsisten yang dipertontonkan Amerika Serikat dalam perundingan justru semakin memperburuk keadaan di Timur Tengah. Pernyataan Paus pemirsa dilontarkan dalam perjalanannya pulang menuju Roma setelah rangkaian kunjungan kepausan di sejumlah negara-negara Afrika. Have spoken on this trip about how people hunger and thirst for justice. It was just reported this morning that Iran has executed yet another one. Di dalam negeri, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menggelar pertemuan dengan purnawirawan perwira tinggi TNI. Pertemuan digelar untuk menerima masukan dari para purnawirawan itu. Beberapa purnawirawan yang hadir antara lain Wiranto, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, Joko Suyanto, dan Andika Perkasa. Sejumlah mantan Kepala Staf Angkatan juga hadir dalam pertemuan, termasuk Kepala Staf Angkatan yang masih aktif. Pemirsa, dalam pertemuan ini dibahas sejumlah isu dan rencana pengembangan kekuatan pertahanan seperti hasil kesepakatan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat, pembangunan lebih dari 500 batalion teritorial, hingga isu pasukan perdamaian di Libanon. Pertama, berhubungan dengan konstitusi. Jadi, untuk diketahui oleh para sesepuh, para senior, bahwa amanat yang kita kerjakan ini tidak lepas daripada amanat konstitusi. Konstitusi itu yang terkait dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sementara itu, ratusan warga Libanon berduka atas kematian jurnalis Amal Khalil di kota Bisarieh. Ia gugur
dalam serangan udara Israel yang menargetkan sebuah bangunan di Altiri, Lebanon Selatan. Amal Halil, jurnalis wanita Lebanon, tewas saat berlindung bersama rekan-rekan sesama jurnalis di sebuah bangunan di Altiri, Lebanon Selatan. Jenazahnya ditemukan di bawah reruntuhan beberapa jam kemudian. Dalam serangan ini, 2 orang tewas dan 1 orang terluka. Ia tengah meliput di Altiri, Lebanon Selatan bersama jurnalis lainnya dan diserang drone militer Israel. Setelah jenazahnya berhasil ditemukan, kemudian dievakuasi ke kampung halamannya di Bisariyeh, Lebanon Selatan. Warga di Bisariyeh membawa peti jenazah Amal yang diselimuti bendera Lebanon sambil melantunkan doa saat pemakaman berlangsung. بدنا نتضامن مع بعضنا كصحفيين وكاعلاميين وكزملاء بتربطنا فيهم علاقه صارت وتيده ونوقف وقفات مش بس هون بالتشييع بدنا يعني نوقف وقفات دائما نرفع صوتنا عالي بوجه هذا العدو الاسرائيلي بكافه المحافل لحتى يقاضي هذا العدو الصهيوني لانه هذا العدو الصهيوني لحد هلا ما قدر حدا يردعه. Berdasarkan laporan dari Persatuan Jurnalis Lebanon, Amal Halil adalah jurnalis Lebanon ke-11 yang tewas dalam serangan Israel. Presiden Lebanon, Joseph Aoun pun mengutuk serangan terhadap jurnalis karena melanggar hukum internasional. Dari simbol persatuan lintas iman kini berubah menjadi saksi bisu kehancuran perang. Sebuah situs suci yang dihormati oleh umat Muslim dan Kristen di Lebanon Selatan rusak akibat pertempuran Israel dengan Hizbullah. Makam Syam'un As-Safa, salah satu murid Nabi Isa alaihi salam di Sama yang selama ini dihormati umat Muslim dan Kristen, kini menunjukkan jejak luka akibat konflik berkepanjangan. Kondisi sebelumnya memperlihatkan keindahan situs ini berdiri megah berdampingan dengan kastil kuno Sama. Namun gambar terbaru mengungkap kenyataan pahit. Kerusakan parah akibat pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Upaya restorasi sempat dilakukan, tetapi situasi kembali berubah setelah konflik memanas. Laporan media lokal menyebut situs ini kembali menjadi sasaran serangan Zionis Israel. Pemerintah Lebanon pun bergerak cepat mengajukan keluhan ke UNESCO mendesak perlindungan terhadap situs bersejarah yang kini terancam. Di tengah konflik yang belum mereda, warisan sejarah dan nilai spiritual kembali menjadi korban.